harus berbasis data, ya. Jangan biarkan rumah sakit Anda itu menjadi tidak efisiensi oleh karena penanganan data yang sangat lama. Saat ini, ya, dengan adanya AI, jadi siapapun yang memahami Excel atau Google Sheet, maka dia dapat menjadi data analis. Inilah yang kita harapkan agar setiap rumah sakit mempunyai data analis, ya. Jadi dia tanpa coding dan tanpa programmer. Ya. Inilah yang saya coba usulkan, bagaimana solusi nyata berbasis data sehingga bisa kita dapatkan bagaimana efisiensi yang cerdas untuk masa depan. Nah, saya ingin contohkan di sini adalah bahwa saya punya data yang saya analisis dari TST claim, ya, kemudian saya olah. Di sini datanya bisa mencapai sampai uh, ya, lumayan besar, ya, 625 megabyte, ya, lebih daripada data, ya. Nah, di sini juga ada data TST yang dari tahun 2017, 2018, 2019. Inilah yang menjadi dasar kita melakukan pengolahan data untuk efisiensi. Nah, mari kita lihat bagaimana sebetulnya di sini ada yang namanya Data Studio dengan platform Google. Ya, kita bisa melihat bagaimana kita bisa melakukan audit efisiensi klaim. Ya, kita bisa membagi eh, apakah itu pasien rawat jalan atau rawat inap atau per bulannya atau per dokternya atau per ujiannya. Nah, kita contohkan di sini bahwa dengan analisis data yang lebih baik, maka kita bisa melakukan surplus defisit. Lihat untuk misalnya ya kita fokus ke dokter bedah. Ya, rupanya surplus. Ya, tetapi di antara dokter bedah tersebut ada juga yang defisit, ya, untuk klaim-klaim tertentu. Inilah yang dibutuhkan rumah sakit. Dan saya masih punya banyak tool yang lain yang bisa Bapak Ibu coba nanti, ya. Ada tool berdasarkan nanti kode DRG-nya. Kode DRG yang terbanyak tersebut di sini katakanlah Q544. Ini merupakan data dummy semua, ya. Ya, saya coba. Ya, dari data dummy tersebut, wah, ini rupanya kode DRG ini semua defisit, ya. Nah, yang lebih menarik lagi bagaimana scatter plot. Scatter plot ini, ya, kita bisa melihat bisa membatasi bahwa kalau penggunaan obat-obatan, ya, ini menunjukkan klaim JKN, ini menunjukkan sediaan farmasi, ya. Nah, ini coba lihat yang paling banyak memberi kontribusi kepada rumah sakit. Dari data ini disebutkan bahwa wah, klaimnya sampai dengan 5 miliar, tetapi sediaan farmasi yang digunakan, obat, BMHP, laboratorium, dan radiologi, penggunaannya sampai 45%. Jadi tidak efisien di sini. Ya, efisien yang mana? Ya, ini. Ya, bisa kita lihat. Sediaan farmasinya hanya menggunakan 27%. Inilah yang harus kita lakukan untuk melakukan efisiensi tersebut. Nah, ada juga dengan Data Studio, Google, kita bisa melihat bagaimana klaim tersebut, ya, berdasarkan dengan Trimap. Ya. Nah, ini yang paling besar kontribusinya. Ya. Tetapi yang paling efisien mana? Nah, ini yang paling efisien. Kita maunya ada agar yang besar kontribusi juga mempunyai efisiensi yang besar. Ya. Inilah yang harus dilakukan analisis per minggu, per bulan bisa dan menjadi real. Lihat lagi bagaimana saya tunjukkan bagaimana ini big data, ya, big data dari tahun 2017 dan ini adalah data dummy. Kita bisa melihat bagaimana total pendapatan sebuah rumah sakit, jumlah pasien, berapa sediaan farmasi yang digunakan. Ya, ini data tahun. Ya. Kemudian kita bisa melihat grafik-grafiknya. Grafik penggunaan sediaan farmasi per tahunnya. 2017, 2018. Inilah yang harus dilakukan oleh rumah sakit, dan rumah sakit harus punya data analis. Tidak perlu programmer, tidak perlu coding. Hanya butuhnya memahami Excel atau Google Sheet, spreadsheet. Kita lihat lagi apa yang bisa kita nilai. Nah, ini dashboard berdasarkan kode DRG. Ya. Kita bisa melihat dengan sendirinya berapa persentase. Ya, ya, kita melihat ini. Ya, kita ambil satu kasus DRG. Wah, banyak ini kasusnya. Berapa jumlahnya, berapa sediaan farmasinya, bisa kita lihat semua rincian-rinciannya di sini. Oke, dan ini bisa saya buatkan per tahunnya analisis. Oke, lanjut. Nah, ini adalah analisis per DPJP. Ya. Untuk DPJP, katakanlah DPJP kandungan. Ya, dengan sendirinya ini berubah bahwa mereka berkontribusi tersebut.
Ini ada dokternya beberapa dan bisa kita pilih. Ya, ini dia. Nah, ini adalah kasus-kasusnya. Gimana kasus-kasusnya ini? Wah, ada yang merah, ya penggunaan sediaan farmasi banyak sekali. Ada yang penggunaan sediaan farmasi masih standar di bawah 25%. Ya, apalagi kelebihannya? Ya, pastinya dengan data tersebut kita bisa memberikan rincian data per DPDP. Kita bisa kirimkan melalui email yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan akan tahu berapa pasien-pasien dia. Januari, Februari, Maret, ya. Dan bisa juga, ini yang paling penting, bagaimana dokter tersebut, dia tahu berapa klaim yang dia dapatkan, ya, berapa biaya real yang dia keluarkan, dan biaya surplus atau defisit yang dia berikan untuk rumah sakit. Inilah yang harus kita lakukan dan bertransformasi agar rumah sakit menjadi lebih efisien, lebih baik nantinya, dan di tengah kondisi saat ini yang inflasi yang semakin meningkat untuk biaya medis, kalau rumah sakit tidak punya audit efisiensi, saya rasa eh, akan sangat lambat tindakannya. Jadi rumah sakit harus mempunyai audit efisiensi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Ini Bapak Ibu, efisiensi rumah sakit tersebut